Ayo kita belajar tentang teks argumentasi. Kita belajar bareng. Yang pertama di sini ada pengertian. Jadi teks argumentasi itu bukan tentang siapa yang paling keras suaranya, tapi siapa yang paling bisa nyampein pendapat dengan alasan yang kuat dan bikin orang mikir. Kenapa penting? Ya, karena sekarang semua orang bisa ngomong, tapi nggak semua bisa didengerin. Yang beda adalah isinya dan cara nyampainya. Kenapa kita perlu belajar nyampein pendapat dengan logis dan runut, bukan cuma ngandelin emosi. Karena kalau kita cuma nyampein emosi tanpa alasan yang jelas, orang lain cenderung gak nerima atau bahkan males dengerin. Tapi kalau pendapat kita masuk akal dan didukung fakta, orang akan lebih terbuka buat dengerin. Bahkan kalau awalnya nggak setuju. Kita sadar bahwa teks argumentasi itu cara komunikasi sehat. Kita belajar bahwa menyampaikan pendapat itu harus dibarengi bukti dan alasan kuat, bukan sekedar karena gua ngerasa gitu aja. Kita masuk ke bagian tujuan. Teks argumentasi itu ngajak mikir, bukan ngajak ribut. Kita pengen orang lain ngerti perspektif kita. Dan kalau bisa, ikut mempertimbangkan. Karena hidup bareng orang lain tuh gak mungkin bebas dari perbedaan, tapi kita bisa nyampein perbedaan itu dengan cara yang tepat. Apa bedanya pendapat buat meyakinkan sama berdebat cuman buat menang? Ya, jawabannya adalah kalau kita debat buat menang, itu tujuannya adalah ego. Tapi, kalau kita berargumen buat meyakinkan, tujuannya perubahan pemikiran. Yang satu maksa, yang satu ngajak mikir. Jadi, argumen yang baik itu bukan buat nunjukin kita benar, tapi ngajak orang berpikir lebih luas. Oke, sekarang kita masuk ke dalam struktur. Di sini, sebelum masuk ke struktur itu semacam GPS buat tulisan kita, bikin alurnya jelas. Jadi, dalam struktur itu ada pendapat, alasan, dan kesimpulan. Kenapa penting? Karena meskipun isinya bagus, tapi disampaikan acak-acakan, pembaca nggak nangkep nih maksud kita kayak gimana. Kenapa pendapat yang bagus bisa gagal dipahami kalau strukturnya berantakan? Jawabannya adalah karena otak manusia itu suka yang rapi dan terstruktur. Pas kita baca sesuatu yang loncat-loncat, kita capek nih buat mikir. Tapi kalau dari awal udah jelasin pendapat, alasannya, terus ditutup dengan simpulan, pembaca bisa lebih gampang nyambung. Di sini strukturnya ada tesis, pendapat, yaitu adalah pernyataan posisi atau pendapat yang akan diargumentasikan. Yang kedua ada alasan atau argumen, berisi bukti, data, atau alasan yang mendukung pendapat. Yang ketiga, penegasan atau simpulan. Isinya adalah penguatan kembali pendapat dengan ringkasan argumen. Oke, kita masuk ke dalam tips dan trik. Jadi, tips dan trik menulis argumentasi yang harus dilakukan itu adalah mulai dengan hook yang menarik. Ini kayak macam kita lagi bikin konten aja kayaknya. Terus menggunakan data dan statistik, berikan contoh konkret, dan terakhir adalah gunakan kata penghubung. Dan yang harus dihindari adalah jangan hanya mengandalkan emosi, hindari generalisasi berlebihan, jangan nyerang pribadi, dan hindari bahasa yang terlalu emosional. Di sini ada kesalahan umum dalam teks argumentasi. Yang pertama adalah struktur yang gak jelas. Jadi di sini langsung memberikan alasan tanpa menyatakan pendapat terlebih dahulu. Jadi yang benar itu adalah tesis, argumen, baru penegasan. Yang kedua itu adalah argumen tanpa bukti.
Yang salah itu menurut saya game online itu buruk karena saya nggak suka. Yang benar itu adalah game online berlebihan dapat mengganggu prestasi karena penelitian menunjukkan, nah apa nih penelitiannya? Kalau ada datanya silahkan dilampirkan. Yang ketiga adalah menggunakan sumber yang tidak kredibel. Kata teman saya atau di grup WhatsApp disebutkan. Nah, yang benar itu adalah menurut penelitian dari universitas apa atau kayak data BPS menunjukkan. Nah, kayak gitu. Kita masuk ke dalam, oh, udah ya. Udah ada refleksi. Nanti silahkan tulis refleksi di sini. Ada 10 soal. Nanti saya akan bagikan link buat menjawab soal ini. Kemudian di sini ada mini games. Nah, bagian pertama dalam struktur teks argumentasi yang berisi pendapat utama itu adalah apa ya? Apa ini? Kita coba apa ya? Tesis. Oh, yay. Terus bagian kedua yang berisi alasan dan bukti untuk mendukung pendapat. Apa ini tadi? Masih ingat kan di dalam strukturnya? Coba yang pertama adalah A, R. Nah, udah. Udah jelas belum nih apa nih? Iya, argumen. Pinter. Nah, bagian terakhir ya, memperkuat kembali pendapat dengan ringkasan. Apa nih dalam struktur? Nanti silahkan diisi. Oh, udah, cuma 1 doang mini gamesnya.